Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah lucu Abu Nawas saat mendapatkan perintah mengusir jin. Kisah kali ini adalah kisah lucu Abu Nawas saat mendapatkan perintah mengusir jin jahat pengganggu di kampung sebelah. Pada saat itu, Baginda Raja lagi duduk santai di singgasananya. Kemudian datanglah seorang kepala desa menghadap Baginda Raja. Sang kepala desa itu mengadukan permasalahannya yang sedang menimpa di kampung halamannya. Ampun Baginda Raja yang mulia, hamba mohon pertolongan Baginda Raja, kata sang kepala desa. Memangnya apa yang menimpa kampungmu? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, akhir-akhir ini di kampung kami sering diganggu oleh jin yang jahat, kata sang kepala desa. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat jin tersebut mengganggu kampungmu? Tanya lagi Baginda Raja, penasaran. Paduka yang mulia, kampung kami mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Hampir setiap musim panen, kami selalu mendapat banyak keuntungan, jawab kepala desa itu. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. Lalu apa hubungannya? Masa gara-gara kampungmu subur membuat jin tersebut mengganggu kampungmu? Tanya Baginda Raja heran. Benar Paduka yang mulia, jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur dan melimpah ruah hasil panennya. Oleh karenanya, setiap datang musim panen, jin jahat itu meminta tumbal seorang gadis yang mulia. Bila permintaannya tidak kami penuhi, ia mengancam akan menghancurkan desa kami Baginda yang mulia, jawab kepala dusun menjelaskannya. Oh, jadi itu alasannya. Baiklah, sekarang kamu pulang saja. Nanti saya akan mengutus seseorang untuk mengatasi masalah yang ada di kampungmu itu, ucap Baginda Raja. Selepas kepala dusun itu pamit pulang, Baginda Raja memanggil semua penasihat istana kerajaannya untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Kita tidak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan Baginda. Yang ada nanti para prajurit malah kerasukan, ujar salah satu penasihat istana kerajaan. Sedangkan para penasihat istana yang lainnya terlihat masih kebingungan mencari solusi yang tepat. Akhirnya terbesit di benak Baginda Raja sesosok si cerdik Abu Nawas. Saat itu juga Baginda Raja memerintahkan prajurit istana kerajaan untuk menjemput Abu Nawas. Singkat ceritanya, datanglah Abu Nawas ke istana kerajaan dan menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya akan memberimu tugas yang sangat penting Abu Nawas. Tugas ini harus kamu yang laksanakannya. Kamu tidak boleh menolaknya, balas Baginda Raja. Tentu saja saya siap Paduka yang mulia. Kalau boleh tahu tugas apakah itu? Tanya lagi Abu Nawas. Suasana di kampung sebelah sedang tidak aman Abu Nawas. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut, dan saya perintahkan kamu menyelesaikan masalah ini, jawab Baginda Raja menerangkannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin jahat itu? Tanya Abu Nawas memastikannya. Benar sekali Abu Nawas. Aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya, ujar Baginda Raja. Raut muka ketakutan dan gemetaran mulai terlihat pada diri si cerdik Abu Nawas itu.
Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka tidak salah orang? Saya kira Paduka keliru kalau sampai menunjuk saya, sebab saya ini bukan orang sakti Baginda Raja. Katanya Abu Nawas seakan tidak mau menerima perintah Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang hebat, bukan pula orang sakti. Tapi dengan akal cerdikmu, aku yakin kamu bisa mengalahkan jin jahat itu, ucap Baginda Raja meyakinkan si cerdik Abu Nawas. Abu Nawas dengan terpaksa menerima tugas tersebut, karena jika menolaknya bisa-bisa dihukum berat oleh Baginda Raja. Keesokan harinya berangkatlah si cerdik Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung menemui kepala desa. Apakah Anda utusan Baginda Raja? Tanya kepala desa tersebut. Iya benar, saya diutus Baginda Raja ke sini, jawab Abu Nawas. Kepala desa itu lalu menceritakan semuanya tentang sesosok jin yang sering mengganggu kampungnya itu, termasuk tentang jin yang meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar secara seksama, Abu Nawas lalu bertanya, apakah di antara warga ada yang pernah melihat wujud jin tersebut? Sang kepala desa menjawab, saya kira hampir semua dari warga kami pernah melihatnya. Saya sendiri juga pernah melihatnya. Abu Nawas kemudian kembali bertanya, bagaimana wujudnya? Kepala desa tersebut menjawab, tubuhnya tinggi dan rambutnya dikuncir di antara kepalanya yang botak itu. Seketika Abu Nawas langsung mengetahui kalau jin yang dimaksud adalah jin Ifrit. Sepertinya aku harus mencari cara supaya bisa mengalahkan jin Ifrit, pikir secerdik Abu Nawas. Setelah berpikir agak lama, muncullah ide cemerlang di otaknya. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapinya? Tanya kepala desa kepada Abu Nawas. Tenang saja, jin Ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Sebenarnya dia hanya menggertak. Pasti ada wanita yang sedang dia sukai. Begini saja, aku akan menulis surat tantangan untuknya. Dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin Ifrit, perintah Abu Nawas kepada kepala desa. Abu Nawas kemudian membuat surat tantangan dan memberikannya kepada kepala desa untuk disampaikan kepada jin Ifrit. Setelah surat tantangan itu diberikan, jin Ifrit pun menjadi marah. Jin Ifrit berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Sambil menunggu waktu pertandingan, Abu Nawas membuat sandal yang berukuran sangat besar sekali. Tingginya saja sampai 40 meter. Ketika sandal tersebut selesai dibuat, si cerdik Abu Nawas meletakkannya di tengah lapangan yang nantinya menjadi tempat pertandingan antara dirinya melawan jin Ifrit. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya, waktu yang ditentukan. Jin Ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya. Jin Ifrit datang dengan suara yang sangat menggelegar. Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah, aku akan hancurkan tubuhnya, ucap jin Ifrit sambil marah-marah. Para warga yang tadinya berkumpul hendak menyaksikan pertandingan spontan berlarian meninggalkan lapangan karena takut menjadi sasaran amukan jin Ifrit. Beberapa lama kemudian muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin yang jahat itu. Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas, orang yang berani menantangku. Apa kamu sudah bosan hidup? Ayo sekarang kita bertarung, tantang jin Ifrit. Maaf, Anda salah orang. Saya ini muridnya Abu Nawas, kata Abu Nawas memulai aksinya dengan berpura-pura. Lalu ngapain kamu datang kemari? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku, perintah jin Ifrit. Jangan khawatir, guruku pasti datang kemari.
Aku kesini disuruh mengambil sandal guruku. Kemarin sehabis latihan, sandalnya guruku tertinggal. Alas Abu Nawas sambil menunjukkan sandal yang berukuran sangat besar dan tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. Itu sandalnya Abu Nawas? Tanya Jin Ifrit terkejut. Iya benar. Memangnya kenapa? Tapi rasanya saya tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kau membantuku membawakan sandal ini? Pinta Abu Nawas pada Jin Ifrit. Melihat sandal yang berukuran sangat besar tersebut, sejenak Jin Ifrit itu terdiam. Dia berpikir, sandalnya saja sebesar lapangan, bagaimana orangnya ya? Jin Ifrit pun mulai merasakan ketakutan. Atau begini saja, saya akan panggil langsung guru saya ke sini. Kalau saya ditanya mana sandalnya, saya akan beralasan kalau kamu menghalang-halangi saya untuk mengambil sandalnya, ujar Abu Nawas seakan menakut-nakutin Jin Ifrit. Jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang dan katakan pada Abu Nawas, aku Jin Ifrit berjanji bahwa tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi, kata Jin Ifrit yang jahat itu sambil berteriak lari. Ampun! Dan dengan segera langsung menghilang seketika karena ketakutan. Sejak saat itu kampung tersebut kembali aman dan tidak lagi mendapat gangguan dari Jin Ifrit. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Semua masalah pasti ada solusinya sahabatku. Berpikir positif akan membuat kita tenang. Ketika tenang, insya Allah hati kita akan membimbing kita untuk mendapatkan solusinya sahabatku. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.